Film ini diambil dari kisah nyata, yaitu tentang tim pendaki puncak Everest yang harus meregang nyawa bersama karena suhu yang ekstrim dan kekurangan oksigen. Oke, langsung ke pembahasan. Film dibuka dengan suasana sekelompok orang yang sedang sibuk memborong persediaan barang yang akan digunakan untuk persiapan pendakian. Di sini ada seorang komando yang bernama Rob Hall. Rob Hall mempunyai istri yang sedang hamil. Istri Rob sangat khawatir dengan Rob, tapi akhirnya Rob meyakinkan istrinya dan pergi melanjutkan perjalanan. Scene pindah ke bandara di kota Nepal. Di sana ada sebuah tim yang juga akan melakukan pendakian. Mereka bernama Beckwither, Doug Hansen, dan John. Mereka mempunyai pengalaman masing-masing dalam pendakian. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan naik angkutan umum. Setelah semua berkumpul menjadi satu, mereka melakukan musyawarah bersama. Rob memberi penjelasan bagaimana cara bertahan hidup dan menghadapi cuaca yang sangat ekstrim di sana. Singkat cerita, mereka berangkat menuju Everest menggunakan helikopter. Mereka turun di sebuah desa yang padat penduduk. Belum sampai di situ, mereka terus melanjutkan perjalanan menuju ke Namche Bazaar. Setelah sampai, mereka menunjukkan surat izin pendakian ke seorang kepala desa. Dan selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan ke Everest. Setelah mereka sampai di sana, mereka mengikuti upacara pemberkatan terlebih dahulu di sebuah vihara. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke kamp pusat Gunung Everest. Setelah mereka tiba di kamp pusat, mereka juga bertemu beberapa tim dari Afrika. Di sini Rob Hall menjelaskan kepada rekan-rekannya seperti tempat-tempat untuk konsultasi perjalanan dan lain-lain. Rob memperkenalkan perempuan yang bernama Helen. Helen adalah seorang yang bertugas untuk meramal cuaca gunung, mengontrol pendaki, dan merawat pendaki yang terluka. Helen juga memperkenalkan pria yang bernama Eeng Dorje. Eeng Dorje adalah seorang pemandu rute Gunung Everest. Sebelum melakukan pendakian, Rob Hall dan tim medis memberikan informasi apa saja yang diperlukan, bagaimana cara mengatasi kedinginan, dan obat apa saja yang wajib dibawa. Para tim wajib melakukan penyesuaian diri dan juga latihan melewati medan gunung selama beberapa pekan. Saat melakukan latihan, ada beberapa masalah serius seperti tali pengaman yang kendor dan banyak jembatan buatan yang sudah mulai rusak. Rob langsung mengajak kerjasama tim, tapi sayang, salah satu tim tidak setuju. Akhirnya Rob mengajak temannya yang bernama Scott. Scott merupakan pemimpin dari tim lain. Rob mengajak Scott untuk bekerja sama memperkuat tali pengamanan pada lereng gunung. Walaupun keberatan, tapi akhirnya Scott menyetujuinya. Latihan dan penyesuaian diri pun selesai. Tepat tanggal 5 Mei, mereka melakukan momen foto bersama. Dan saat malam hari, salah seorang sempat menanyakan. Ia bernama Anatoly. Anatoly bertanya kenapa mereka mau melakukan pendakian yang sangat ekstrim itu. Akhirnya mereka menjawab, mereka adalah pendaki, segala apapun rintangan pasti bisa dilewati. Di sisi lain, mereka juga ingin membuktikan bahwa orang-orang biasa seperti ini bisa menaklukkan puncak Everest. Akhirnya esok paginya mereka berangkat mendaki. Saat ada di medan perjalanan, ada seorang anggota tim Scott yang tidak sehat. Akhirnya Rob bertemu dengan Scott lalu memberitahunya. Tim Rob Hall melakukan pendakian dan kemudian istirahat di camp 2. Setelah itu mereka melanjutkan pendakian. Saat Rob dan timnya memanjat di sebuah tebing, tiba-tiba salju es longsor. Bongkahan es itu mengenai Harold dan kemudian membuat Harold dan Rob terjatuh. Tetapi untungnya mereka masih selamat. Akhirnya mereka istirahat di camp 3. Setelah itu mereka melanjutkan pendakian. Semakin tinggi pendakian, semakin tinggi juga nyawa yang ditaruhkan. Akhirnya mereka singgah di camp
4. Saat mereka istirahat di camp 4, tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Mereka diserang badai angin yang akhirnya membuat rekan-rekan Rob sakit. Mereka juga menggunakan takaran oksigen yang lebih banyak dari yang direncanakan. Di sini juga terlihat Scott yang mulai kelelahan karena penyakit bawaannya. Tepat pukul 1 pagi, badai sudah mereda. Rob Hall memutuskan untuk bersiap dan melanjutkan perjalanan. Pukul 2 pagi, akhirnya mereka meninggalkan camp terakhir itu. Dan kini mereka melakukan pendakian menuju zona kematian. Pada saat perjalanan, tiba-tiba Beck mengeluhkan luka pada matanya. Beck hampir tidak bisa melihat. Melihat itu, Rob Hall langsung menawarkan untuk mengajaknya kembali ke camp. Tapi Beck menolaknya dan memutuskan untuk menunggu di tempat itu. Akhirnya Rob Hall pergi meninggalkan Beck. Di sisi lain, tim lain kedapatan masalah. Tali pengaman di pinggiran tebing terlepas semua. Hal itu memperlambat perjalanan dan akhirnya mereka kehabisan waktu. John dan beberapa rekannya pun putus asa dan pergi kembali turun. Melihat itu, Rob Hall terus melakukan pendakian dan berusaha mengajak gotong royong untuk memperbaiki tali pengaman itu. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikannya dan berhasil melewatinya. Akhirnya sekitar pukul 1 sore, tim Anatoly berhasil mencapai puncak. Mereka memasang bendera di puncak itu, kemudian disusul oleh Rob Hall yang sampai puncak pukul 2 sore. Rob Hall menunggu beberapa rekan timnya. Akhirnya Scott berhasil naik, tapi kondisi Scott sudah terlihat buruk. Akhirnya mereka memutuskan turun sebelum mereka kehabisan oksigen. Di sisi lain, Harold dan rekannya mencari tabung oksigen, tapi sayang, tabung itu tidak ada yang terisi penuh. Inilah awal masalah mereka. Akhirnya Harold memutuskan untuk turun. Hari semakin sore. Saat Rob dan Scott kembali, tiba-tiba Rob bertemu dengan Doug. Doug berjalan menuju puncak dengan kondisi yang sangat kritis. Lalu Rob mengajak Doug turun, tapi Doug menolaknya. Doug bersikeras untuk terus mendaki karena tidak tega. Rob pun menemani Doug ke puncak, sedangkan Scott kembali dengan rekannya. Pukul 4 sore, Rob dan Doug berhasil ke puncak. Tetapi awan gelap mulai bermunculan dan akan terjadi badai. Rob dan Doug masih berada di puncak dan mereka kehabisan oksigen. Rob kemudian mencari bantuan untuk membawakan tabung oksigen. Kemudian dengan terpaksa, Harold pun kembali ke puncak untuk membawakan mereka tabung oksigen. Di sisi lain, tim cuaca menyuruh Rob untuk pergi turun dengan secepatnya. Tapi Rob sangat tak tega meninggalkan Doug yang sedang sekarat di sana. Di sisi lain, Scott juga kehabisan oksigen. Scott tersungkur dan tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanan. Akhirnya rekan Scott pergi meninggalkannya untuk mencari bantuan. Singkat cerita, Rob dan Doug diterjang badai awan hitam di puncak. Mereka berhasil berlindung tapi naas. Akibat kelalaian Rob Hall, Doug pun berjalan di pinggiran tebing, dan karena ia sudah tak kuat menahan tubuhnya, ia pun masuk ke jurang. Rob pun sangat menyesal menyaksikan kejadian itu. Di sisi lain, tim Beck juga diterjang oleh badai. Badai itu membuat mereka terjatuh ke bebatuan. Beberapa rekannya meninggal pada saat itu juga. Dan adegan pindah ke Rob Hall. Rob Hall saat itu sendirian, dan dia kaget karena Harold berhasil membawakan oksigen. Tapi semua sudah terlambat. Doug sudah meninggal duluan. Akhir cerita, Harold dan Rob Hall pun menghembuskan nafas terakhirnya di puncak. Tim penyelamat terlambat. Di sana mereka juga menemukan mayat Scott dan beberapa mayat lainnya. Beberapa pendaki yang selamat sangat sedih mendengar itu. Saat di camp, tiba-tiba Beck berjalan menghampiri mereka. Para tim sangat gembira melihat itu. Beberapa mayat mereka ada yang tidak dapat dievakuasi, seperti mayat Doug, Rob Hall, dan Harold.
karena keberadaannya yang di puncak Gunung Everest.